Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Demikian firman Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara-saudara sekalian, saya berpendapat rumus kehidupan kita adalah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Katakan amin. Ini harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Memang persoalannya ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengerti firman Allah, mereka komplain. Apa yang mereka komplainkan? Mereka berpikir Tuhan itu berbicara dalam firman-Nya bahwa Allah tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kemampuan anak-anaknya. Tetapi faktanya banyak anak-anak Tuhan yang stres, depresi, bahkan mungkin sampai bunuh diri. Di mana ketepatan firman Allah, di mana kuasa firman Allah yang bekerja. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi ini saya mau katakan bahwa kenapa orang stres, kenapa orang depresi, dan sampai pada akhirnya mereka bunuh diri. Mereka bukan karena masalah yang dihadapi saja, tetapi mereka punya kebiasaan buruk, yaitu mengakumulasi setiap masalah hidup. Maksudnya apa, saudara? Semua masalah ditumpuk menjadi satu, dan akhirnya ini yang membuat mereka melakukan tindakan negatif dari setiap masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi tidak diselesaikan, tetapi ditumpuk, dan terus ditumpuk, dan pada akhirnya melakukan tindakan yang negatif. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, pagi ini kita akan belajar apa makna dari kalimat yang firman Tuhan sampaikan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya menilai ada 4 makna, termasuk 4 hal yang harus kita lakukan untuk mengerti kata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang pertama saya menulis, saudara, kesusahan sehari cukup untuk sehari artinya kita tidak boleh menumpuk masalah. Camkan kalimat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menumpuk masalah. Ada banyak anak-anak Tuhan seringkali berpikir gini, ya sudah, biarkan masalah itu berlalu, nanti juga selesai dengan sendirinya. Biarkan masalah itu berlalu, nanti waktu yang akan menyelesaikan. Saya mau katakan ini adalah tindakan bodoh, saudara. Kenapa? Karena waktu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Waktu akan menyimpan, menumpuk masalah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya katakan masalah itu harus diselesaikan dengan hikmat Tuhan. Masalah yang saudara hadapi harus diselesaikan dengan tuntas. Ketika kau punya masalah dengan saudaramu, selesaikan dengan tuntas. Bapak Ibu, orang-orang yang berhasil dan beruntung bukan berarti mereka tidak punya masalah, tetapi mereka menyelesaikan setiap masalah, memperbaiki setiap kesalahan mereka, dan mereka tidak lari dari masalah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini makna yang pertama, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang pertama, jangan menumpuk masalah. Lalu yang kedua, saudara, makna kedua, kesusahan sehari cukup untuk sehari, artinya jangan suka menengok ke belakang. Makna yang kedua adalah jangan menengok ke belakang. Kita tahu kisah istri Lot, dia menjadi tiang garam bukan karena dia berzina, bukan karena menyembah berhala, tetapi karena dia menengok ke belakang. Ini bicara mengenai suatu pelajaran yang indah, yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang melatih iman kita. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Kita tidak boleh mengungkit-ungkit masa lalu. Kita tidak boleh mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tetapi mari kita pandang ke depan, pandang kepada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan menengok ke belakang.
ke belakang bicara mengenai masa lalu, belakang bicara mengenai pengalaman-pengalaman buruk. Mari jadikan itu sebuah pelajaran bagi kita, didikan bagi kita, melatih iman kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yang ketiga, saudara, kesusahan sehari cukup untuk sehari, artinya jangan dendam. Bapak Ibu, yang ketiga, kita nggak boleh dendam. Ingat kita kisah Yusuf. Yusuf diperlakukan tidak baik, tetapi dia tidak dendam. Karena dia tidak dendam, Tuhan menempatkan dia menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, keluargaku, memang ada orang-orang yang akan menyakiti kita. Memang ada banyak orang-orang mungkin yang mengkhianati kita. Tetapi seseorang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah menyimpan dendam. Belajar bersyukur dan mengampuni dalam hidup kita, sehingga kita menikmati bagaimana berkat Tuhan melimpah. Yang keempat, terakhir, saudara, apa arti kesusahan sehari cukup untuk sehari? Artinya yang keempat, saudara, jangan suka mengeluh. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kesusahan hari ini memang membuat kita seringkali bertanya-tanya di mana pertolongan Tuhan. Tetapi saya mau katakan, justru masalah yang engkau hadapi hari ini, esok atau lusa, itu harus membuat kita menjadi pribadi yang dewasa. Orang yang dewasa, maka dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh. Dan percayalah, di dalam ucapan syukur kita, Tuhan menyediakan jalan keluar dari setiap masalahmu. Selamat pagi, keluargaku. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.